kuliner tadi dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik nih pemirsa kuliner yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang bagaimana menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bintang tamu yang sangat luar biasa yang ada di sebelah saya, Pak Ma'il. Apa kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana Mbak ya? Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa langsung dijelaskan, Pak? Cara kita untuk menggapai atau mendapatkan rahmat Allah itu seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya selamat puasa pada para penonton sekalian. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bagaimana menggapai rahmat Allah itu sendiri. Dan dari berbagai macam literatur ini Malia juga dan penonton sekalian, bahwasanya kalau untuk rahmat Allah ini kan bisa dipecah menjadi dua bagian. Kalau rahmat ini adalah kasih sayang. Kalau misalnya kalau kita biasanya sering baca Bismillahirrahmanirrahim, Rahman itu penyayang. Tapi kalau rahmat ini kasih sayang. Sedangkan kalau kita padukan dengan Allah, berarti kan kasih sayangnya Allah pada umatnya, pada manusia itu salah satunya. Kemudian apalagi bentuknya? Bentuknya di dunia ini sebenarnya Allah itu kan, kalau mungkin Pak Alia pernah tahu juga, rahmat Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya, itu Islam universalnya. Semua agama apapun itu dikasih kasih sayang oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, kalau misalnya konteksnya ini kita beragama. Cuman di sini yang harus kita bawa bersama, bahwasanya rahmat Allah ini atau rahmat yang sang pencipta ini diberikan kalau misalnya diperuntukkan bagi orang muslim, orang yang beriman itu akhirnya nanti akan mendapatkan surga. Kemudian kalau misalnya bagi orang-orang yang durjana itu berarti kan orang yang kufur atas imannya atau orang-orang yang non-muslim. Itu biasanya diberikan, mungkin kalian atau teman-teman sekalian pernah mendengar istidroj. Istidroj itu artinya itu diberikan kenikmatan tapi atas dasar kemurkaan dari Allah SWT. Itu nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan seperti itu. Nah, kemudian apa lagi di sini? Habis itu bagaimana sih takwa itu sebenarnya? Takwa kan banyak orang itu kadang-kadang pada saat sholat Jumat sering dikasih tahu oleh yang pengantar khotib misalnya kan, bertakwalah kamu sebagai macam sebenar-benar takwa. Tapi takwa itu sebenarnya adalah bentuk kita sebagai manusia kepada pencipta juga, bagaimana kita itu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu sebenarnya takwa. Kata orang itu tunduk, patuh, sami'na wa ata'na, dengar dan laksanakan. Itu kalau misalnya dalam segi perintah atasan. Itu kira-kira. Nah, itu tadi pemirsa kuliner yang ada di rumah, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah itu sangat luas ya. Nah, sekarang kalian mewakili pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, Pak. Apa saja sih bentuk-bentuk dari rahmat Allah itu sendiri, Pak? Oke, siap. Kalau bentuk-bentuk rahmat Allah ini sebenarnya kan tadi diprioritaskan bagi orang yang bertakwa, Pak ya. Jadi takwa ini kan menjalankan perintahnya dan menghindari segala larangan. Nah, perintahnya itu apa sih yang sedang kita rasakan saat ini, ya ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sekarang ini kan kita tuh diwajibkan untuk berpuasa, itu Malia. Nah, kalau misalnya penonton sekalian dan juga Malia, ada syarat wajib sahnya puasa. Yang pertama, dia itu harus beragama Islam, tentu kan. Kalau misalnya orang non muslim ya nggak mungkin dia berpuasa kan, salah satu. Mungkin dia untuk faktor kesehatan ya tidak masalah itu. Yang kedua, dia itu balik dulu kalau misalnya laki-laki dan perempuan ada tanda-tandanya. Kalau laki-laki itu lebih basah, kalau perempuan ada tanda haid kan, itu tanda-tanda. Kemudian yang ketiga itu sehat jasmaninya itu. Kalau misalnya kita tidak sehat ya otomatis kan tidak diwajibkan untuk berpuasa karena itu mengganggu kesehatan kita juga. Kemudian apalagi berakal. Ini balik berakal. Jadi kalau misalnya ada orang Islam, kemudian lagi Islam habis itu Islam kemudian balik kemudian lagi dia itu sehat, kemudian lagi berakal, itu satu komponen yang bersama. Habis itu lagi mampu. Nah, dia harus mampu untuk berpuasa. Kalau misalnya fisik nggak mampu sebagai macamnya nggak usah puasa. Biasanya tidak dalam perjalanan. Kemudian apa lagi? Kemudian lagi yang terakhir
terakhir di sini, apa ya, dia itu tidak, keadaan badannya itu suci. Ya kalau ini biasanya kalau suci ini identik dengan wanita. Iya. Kalau misalnya wanita itu tidak haid atau bulan atau tidak nifas atau setelah melahirkan itu tidak boleh dia berpuasa karena belum suci dia badan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ya, 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Jadi artinya itu pemirsa sekalian, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah itu sebenarnya salah satu di situ kan. Jadi puasa ini menjadi apa ya, salah satu karena banyak cara agar kita tuh mendapatkan rahmat Allah, tapi di sini kita fokuskan hanya satu jenis, yakni berpuasa. Karena puasa itulah salah satu kita mendapatkan rahmat Allah SWT, dan juga agar hidup kita di dunia ini bisa berkah. Nah itulah tadi pemirsa yang ada di rumah, penjelasan dari Pak Mail bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah SWT dan bentuk apa saja rahmat Allah itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Saya alias Apa Amin Fitri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.